Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi saya Terry Putri dalam program Galeri Publik. Nah, ini semua orang, semua dari kita tuh pasti dekat sekali dengan kata gadget atau gawai. Ini adalah peranti atau alat yang memiliki tujuan dan fungsi yang praktis untuk memudahkan kita semua dengan manfaat teknologi terkini. Hari-hari terakhir kita ini ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai berhubungan dengan pandemi gini, kita banyak sekali berinteraksi dengan gadget, terlebih pada saat kalau pandemi ini mungkin di sekitar hampir 2 tahun ini, belajar, bekerja, silaturahmi, lebaranan, hubungan apapun gitu bentuknya pakai gadget, bener nggak ya semuanya dari kita di sini. Nah, oleh karena itu pertemuan kita kali ini menarik sekali karena kita akan berbincang-bincang mengenai memanfaatkan teknologi untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang seharusnya memudahkan gadget ini. Tapi mungkin banyak dari kita yang masih mengerti, tidak mengerti, gaptek dan lain-lain. Tapi pengen tahu tuh pasti, karena penting sekali untuk kehidupan kita. Dan saat ini bersama kita telah hadir seorang wanita, ini hebat sekali loh ya. Wanita gadget reviewer. Seorang gadget entusias yang channel YouTube-nya sudah pada tahu juga semuanya mungkin, yaitu Gadget Empire. Ini adalah Feni Astri atau Instagramnya Mbak Gadget. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih telah hadir bersama kita di sini. Gadget reviewer katanya di sini ya. Ini kalau kita berbicara mengenai gadget memang dekat sekali dengan kehidupan kita ya sekarang. Nggak bisa tuh kayaknya gitu keluar rumah tanpa gadget. Dari hal kecil. Dan kalau kita saja ya, mungkin yang sekarang di rumah menyaksikan acara, coba di sekitarnya ada berapa banyak gadget yang ada depan. Yang Anda saksikan juga gadget sekarang ya. Kemudian sekitar kita, apakah bisa di sampingnya nggak ada handphone ya, gitu nggak bisa ya kayaknya ya. Nah, tapi berbicara mengenai kita sekarang lebih mendalam, lebih detail mengenai laptop mungkin ya. Begitu banyak produk laptop di pasaran. Ini bagaimana sih cara kita memilih laptop? Jadi sebenarnya dalam 2 tahun ini memang market pasar laptop itu lagi berkembang, booming banget, lagi banyak banget diincar. Apalagi sekarang anak-anak sekolahnya online, kerjanya kita juga online orang tuanya juga online. Jadi membutuhkan laptop yang memang ada segmen-segmennya nih Mbak. Gitu. Oh, ada segmennya juga. Ada segmennya. Laptop pun ada segmen pemirsa. Jadi gimana nih berdasarkan segmen itu berdasarkan apa nih kebutuhan atau budget? Budget juga penting. Budget penting. Jadi memilih laptop itu yang apalagi sekarang pandemi ya, otomatis kita ngelihat budget dulu. Budget yang pertama kalau gitu ya. Budget yang pertama. Di toko juga suka gitu budgetnya. Oh gitu, budget dulu, bukan fungsi ya? Budget fungsinya. Oke, baik. Jadi ada budget sekian, tapi fungsinya juga ada di laptop di level entry, ada di laptop di level menengah gitu. Jadi disesuaikan sesuai budget, kebutuhan kebutuhan kita sehari-hari. Gitu. Nah jadi gitu, jadi dengan kebutuhan ini, dengan budget segini kita bisa maksimalnya dapatnya yang mana gitu, teknologinya gitu ya. Ya benar. Oh jadi ya itu, jadi ukur dulu nih budgetnya. Masalah budget memang pandemi ini juga agak-agak sedikit gimana ya, kita tuh butuh tapi juga budget terbatas gitu. Benar. Oleh karena itu kita butuh orang-orang seperti Mbak Feni ini ya, yang sangat mengerti gadget. Nah, berbicara dengan menyesuaikan kebutuhan. Ini mungkin berbagi pengalaman juga sebagai seorang gadget reviewer yang mengerti gadget sekali ya. Tapi juga punya anak yang masih sekolah ya. Nah ini apa saja sih yang harus diperhatikan dalam memilih laptop atau gadget gitu dengan anak yang sekolah gitu? Jadi kebetulan ini related banget sama kehidupan sehari-hari. Jadi anakku itu ada di usia 9 tahun sekarang. 9 tahun. Dan kelas berapa tuh jadinya? Itu kelas 4 SD dan usia 13 tahun kelas 8 ya? Iya, kelas 8, kelas 2 SMP ya. Nah, jadi kebutuhan laptop buat SD dan SMP itu
berbeda. Beda ya? Beda. Oh, gitu. Jadi untuk anak 1, 2, 3 kelas SD, 1 sampai 3 SD. itu mungkin memang laptop yang basic aja ya. Butuhnya itu kan cuma buat Zoom ya kan, terus buka Google Classroom. Oh iya. Karena soal-soal sekolahnya itu ada di Google Classroom. Biasanya sih guru-guru menggunakan Google Classroom. Baik. Nah, naik ke kelas 4 itu mereka udah belajar TIK ya kan, teknologi informasi dan komputer. Gitu. Di situ anak-anak udah mulai belajar yang basic. Mulai bikin game yang basic, coding yang basic, itu udah mulai. Jadi harus lebih canggih atau aplikasinya saja yang ditambah? Aplikasi ditambah, terus kebutuhan RAM dan ROM-nya juga pasti beda gitu. Iya ya, jadi harus besar juga ya. Jadi bertambah umur anaknya, ROM-nya juga harus besar nih gitu ya. Kalau bicara ROM jadi atau memori lah, jadi harus lebih besar juga budgetnya di sini. Kemudian setelah itu, nah masuk lagi ke anak SMP kebutuhannya pasti lebih meningkat lagi, udah nggak yang basic lagi. Ya kan. Mereka udah mulai bikin program sendiri, bikin kayak kakaknya itu udah mulai bikin banyak ya, edit video sendiri. SMP itu udah mulai walaupun edit video basic. Tapi kan itu membutuhkan teknologi yang ada di laptop yang beda lagi gitu programnya. Jadi nggak bisa laptop dasar ya gitu. Ya kalau mungkin kalau SD itu mungkin masih bisa lah menggunakan laptop yang basic ya, yang level entry-nya yang biasa aja. Tapi kalau untuk anak SMP mungkin udah menggunakan teknologinya yang lebih lagi karena kebutuhan dari program-program studi mereka. Iya. Wah, ini kalau orang tua cukup PR juga ya jadinya ya. Jadi dan nggak semua orang tua ngerti lah ini. Jadi sebenarnya orang tua sekarang harus melek teknologi. Jadi nggak boleh menutup diri untuk perkembangan teknologi karena memang kebutuhan dari sekolah anak kita aja itu udah memang membutuhkan teknologi yang berbeda-beda. Bahkan untuk anak TK juga. Walaupun ya nontonnya gitu virtualnya, belajar virtualnya, nari-nari dan nyanyi-nyanyi ya, tapi tetap aja virtual juga gitu. Itu juga berbeda gitu loh Mbak. Iya. Jadi SMA apalagi udah perguruan tinggi bagaimana? Nah, SMA dan perguruan tinggi mereka kan pasti bukan hanya untuk sekedar pelajaran dasar, tapi mereka juga udah mulai mungkin yang hobi ngegame ya kan, game-game 3D, otomatis itu udah harus upgrade ke laptop yang mumpuni, powerful, yang memang sudah support untuk game-game yang 3D gitu. Lebih harus canggih lagi. Bener. Ya. Jadi ini cukup ya, maksudnya ada sisi orang tua harus tahu juga seperti ini. Jadi nggak bisa disamain, nggak bisa gantian juga gitu ya. Udah waktunya sama gantian lagi. Makanya di era pandemi kayak gini kita tuh memang harus menyesuaikan budget dan kebutuhan juga. Dan untungnya memang semuanya sudah ada ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau budget juga bisa disesuaikan juga dengan budget segini, dengan maksimal apa yang kita dapatkan juga ada. Tapi memang harus kita mendapatkan di tempat yang memang sudah lengkap semuanya gitu. Bener. Nah, buat Anda yang sedang mencari perangkat elektronik, Anda bisa mendapatkan segala macam, ingat ya, segala macam peralatan elektronik di Electronic City, toko elektronik modern yang telah mengoperasikan 60 toko di seluruh Indonesia dan berpengalaman 19 tahun. Nah, selain toko fisik, Electronic City juga melalui toko online. Ini adalah www.eci.id ya. Sekali lagi www.eci.id. Jadi selama pandemi ini Anda bisa belanja tanpa harus mengunjungi toko, mudah ya. Namun di beberapa kota yang mengizinkan tempat
perbelanjaan beroperasi, Electronic City melakukan penyesuaian dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga tetap aman, nyaman, sehingga Anda tetap bisa melakukan kegiatan di situ mencari yang Anda butuhkan, dan Anda juga dapat menggunakan fasilitas pick up store. Anda berbelanja di toko online dan dapat mengambil barangnya di toko yang Anda pilih. Wah, enak sekali ya, gampang jadinya. Dapat semuanya, nyaman juga dan aman untuk kita sekarang. Baiklah, pastikan jangan kemana-mana, banyak informasi yang kita butuhkan nih sebagai orang tua, mungkin sebagai pelajar juga, atau apapun kita yang memang harus dekat dengan teknologi. Sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh ada kata istilah memang kita nggak bisa hidup tanpa gadget nih sekarang ya, bener nggak sih ya? Benar Bahkan banget. juga kalau udah pegang gadget lupa makan gitu. Bener. Kita bangun tidur aja itu langsung yang dipegang itu Bener handphone loh. gitu Iya, kan. langsung Apa dicari. aja ini kegiatan hari ini semuanya itu dimasukkan ke dalam jadwal yang ada di smartphone. Benar, ya kan? benar sekali. Jadi begitu buka mata, set, ambil handphone apa dan nih jadwal hari ini? iya, kan? pelangkah sedikit gitu, apapun itu lakukan, mau sarapan atau apa juga menggunakan gadget gitu Gadget, zaman iya. sekarang. Aduh, banyak sekali, luas sekali. Banyak Makanya penting sekali untuk kita saksikan bersama-sama di sini ya. Nah, tadi sebelumnya kalau Anda juga sempat menyaksikan, kita berbincang mengenai pilihan laptop untuk Para pelajar. sampai perguruan tinggi. Tapi juga sekarang memang sebenarnya pandemi nggak pandemi juga memang kita harus menggunakan ini ya gitu, laptop ini, dan memang harus prepare juga untuk kedepannya kalau sudah terlepas dari pandemi ini. Nah, kalau bekerja ini bagaimana nih kebutuhan laptop untuk pekerja? Nah, jadi kebutuhan laptop untuk pekerja itu sekarang banyak banget, banyak banget. Apalagi anak-anak muda sekarang ya, pekerja muda sekarang itu membutuhkan laptop yang stylish. Stylish ya, jadi Iya. tidak hanya fungsinya yang Fungsi, penting tidak aja bagus. benar ya. Jadi yang eye-catching, Eye-catching. ya, Karena kalau apa WFH-nya atau di kafe atau di apa tetap terlihat tetap juga. terlihat benar. Stylish. Begitu taruh Benar. laptop ke meja itu, wow, laptopnya keren ya. Iya, itu ada yang kelas-kelasnya juga itu. Tapi benar sekali loh benar ya. kan, gitu. Mbak? Iya, Nah, iya, itu. benar, Jadi bagaimana? para pekerja sekarang, terutama pekerja-pekerja muda itu membutuhkan pasti mencari laptop yang stylish, eye-catching, ringan, yang mudah dibawa kemana-mana gitu. Iya, iya, Karena rata-rata para pekerja sekarang itu para pekerja yang mobile gitu. Jadi memang kebutuhan mereka yaitu laptopnya ringan, bisa dibawa kemana aja, Ringan dan ya, yang pasti tadi stylish. stylish, tapi ringan tuh penting banget ya sekarang ya. Kerasa loh rasanya bawa laptop yang cukup berat. Benar. Tapi memang tergantung kebutuhan juga sih. Kalau Benar. memang orang-orang yang bekerja memang dari sisi kebutuhan teknologinya sangat tinggi, memang harus di-provide dengan yang lebih canggih, yang lebih berat otomatis, yang mungkin juga ya fungsinya diutamakan di sini. Nah, gitu. ya, jadi selain fungsinya tadi ringan, mudah dibawa-bawa, terus mereka juga mencari laptop yang powerful. Gitu, iya, powerful. iya. Terus memiliki gaming, editing gitu ya. Iya, benar-benar itu untuk gaming, editing, apalagi pekerja sekarang itu pekerja yang aku lihat sangat membutuhkan laptop-laptop yang bisa mendukung, selain mendukung untuk pekerjaan mereka, mereka juga membutuhkan entertain. Iya, benar. Ya, jadi Iya. di sela-sela kegiatan bekerja mereka Iya. juga membutuhkan hiburan, iya, gitu. Atau bekerja sambil dengerin musik Bener. gitu ya. Itu Jadi- semuanya begitu. Kerja sambil dengerin musik, kemudian Bener. juga di sela-selanya refresh dengan menonton ini dan itu gitu ya. bener-bener. Belum lagi para gamers di luar sana Iya, gitu. Aduh, jadi banyak break sekali. sebentar mereka bisa bermain game untuk ya melepaskan penat mereka Benar. gitu. Atau sambil bekerja tadi seperti Mbak Terry bilang bisa mendengarkan musik. iya. Oh, gitu. Jadi memang harus speaker yang bagus Iya, gitu ya. jadi sekarang selain laptop itu untuk bekerja juga untuk entertain juga, terus juga mereka pasti mencari laptop yang selain layarnya yang bagus juga
Terus juga mencari speakernya. Iya, Jadi laptop-laptop sekarang itu juga sudah bekerja sama dengan produsen-produsen speaker yang bagus. Nah, itu gitu. dia ya. Semakin pengen memilih gitu rasanya mana yang mah tenang ya. Mau speakernya atau additional speaker juga seperti itu yang bisa terkoneksi atau connectivity-nya kayak earphone-nya, earpods dan lain-lain gitu ya. Itu kan banyak pilihan sekarang ya untungnya. Tapi semuanya ada di Electronic City dan semudah itu kita bisa mendapatkannya juga di sana ya. Mau langsung lihat kalau yang memang di tempat yang buka untuk umum ya dengan sistem yang keamanan yang sudah dijaga juga pada saat kita pandemi ini juga bisa, tapi online pun bisa. Jadi semudah itu ya memilihnya. Jadi gampang ya, bisa belanja lewat rumah ya. Jadi kalau udah buka websitenya gitu semuanya ada. Klik itu juga gadget juga ya, teknologi juga kita bicara di sini. Memang begitu melek mata kita langsung terkontaminasi dengan gadget gitu. Iya. Dan sebenarnya ini memudahkan kita. Sangat memudahkan kehidupan kita. Maksudnya kita menggunakan gadget, tapi juga berbelanja pun kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Dan sini memang support ini semua. Jadi memudahkan kita semua dengan kebutuhan kita. Nah, berbicara mengenai tren laptop di tahun 2021 ini, laptop seperti apa yang menjadi favorit di masyarakat? Nah, karena rata-rata sekarang bekerja di rumah, mereka membutuhkan laptop yang layarnya besar. Rata-rata sekarang aku lihat tren laptop itu 15 inch ya. Gitu. Jadi biar mata juga nggak terlalu capek untuk menatap layar yang kecil. Jadi tren laptop sekarang itu 15 inch. Yang paling banyak laku di pasaran selama pandemi ini. Wah, gitu. saya harus ganti 13 dari 13 ke 15, baru beli kemarin kayaknya. Tapi memang terus ya bertingkat sesuai dengan kebutuhan ya. Terus juga yang bezel-less. Bezel-less itu apa? Yang bezelnya tipis, jadi cakupan layarnya lebih bezel ini adalah frame-nya ya? Frame-nya. Frame di sekitar layar. Iya. Jadi kalau semakin tipis berarti semakin lebar juga layarnya. Iya, jadi kita semakin lega untuk bekerja atau menonton atau ya kegiatan lainnya kayak berhubungan dengan layar. Iya. Bezel ya, ingat bezel itu frame-nya. Jadi seperti itu. Terus apa lagi? Terus yang tadi webcam, karena sekarang bukan hanya bekerja di rumah aja, tapi olahraga kita juga virtual. Kelas-kelas virtual itu banyak banget, termasuk aku yang pengguna kelas virtual. Olahraganya ya? Olahraganya. Apalagi yang berhijab loh, kalau sama YouTubean terus olahraganya. Manfaat gadget juga di sini jadi harus ini webcam itu memang sangat dibutuhkan ya. Jadi untuk Zoom kelas baik itu dari anak kelas SD sampai kita sebagai ibu rumah tangga mungkin yang pengen ikut aerobik virtual bareng teman-teman menggunakan webcam ya kan. Jadi laptop sekarang itu yang trennya 2021 itu bezel-less dan harus ada webcam yang juga harus dilihat nih, mau yang clear kameranya, yang sudah HD kameranya. Gitu ya pilihan ya? Iya, banyak sekali pilihannya. Saya terasa sekali loh, banyak syuting virtual dari rumah dengan laptop gitu ya. Jadi terasa sekali perlu kamera yang lebih clean. Kemudian juga layarnya yang lebih lebar, kemudian speakernya yang lebih nyambung gitu. Iya benar. Saya rasa semuanya ya, tidak hanya saya yang bekerja syuting virtual dari rumah atau juga yang hampir semua pekerja sekolah ya. Yang mungkin kelas-kelas juga banyak sekali loh, kelas aerobik, kajian, bener. Termasuk kemarin sempat juga ikut kelas food fotografi, itu banyak banget gitu. Itu online juga juga semuanya. Memudahkan sih sebenarnya. Memudahkan sebenarnya teknologi sekarang ini. Walaupun yang bilang ini efek dari pandemi, tapi sebenarnya memang kita harus sudah siap untuk ini semua. Udah siap untuk beralih sebenarnya. Mau dan tidak mau. Dari sisi mudahnya dalam kehidupan kita, memudahkan kehidupan kita, semua yang kita inginkan didapatkan, tapi dengan cara yang mudah. Tapi juga memang harus disupport dengan teknologi. Dengan gadget ya. Oleh karena itu kita bisa nih untuk mendapatkan itu semua di Electronic City, ke toko Electronic City. Dan selain datang ke toko Electronic City atau belanja online di www.eci.id, eci-nya
ya seperti itu. Sekali lagi www.eci.id yang tersedia di perangkat berbasis iOS dan Android, ya banyak sekali bisa dicari di sana. Ini langsung aja nih, mungkin sekarang yang sedang pegang gadgetnya bisa langsung buka www.eci.id, di sini buka, aduh banyak banget pilihan, ini mudah. Penggunaannya udah klik, udah bisa dapat belanja, ntar dikirim atau bisa diambil juga. Dan Anda juga dapat memanfaatkan call center di 15.032. Sekali lagi 15.032 untuk berbelanja. Dan pembayaran dapat ditransfer atau pembayaran di tempat atau COD. Jadi kalau sekarang kan gitu ya, apalagi kalau elektronik gitu mungkin, aduh pengen lihat dulu, pengen coba dulu, bisa nggak ya kalau elektronik? Bisa di sini. Jadi aman, nyaman juga dan tenang, puas. Wih, semuanya dapat dong kalau gitu ya. Baiklah, pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih, kita masih di Galeri Publik. Perbincangan kita kali ini menarik sekali, senang deh karena memang dekat dengan kehidupan kita, siapapun kita, profesi apapun kita, umur berapapun ya, mau dimanapun. Bahkan ya namanya juga ibu-ibu orang tua yang tadinya bilang, aduh saya gaptek, pasti mah pakai gadget gitu. Bener, jadi iya harus melek teknologi. Teknologi, kan ibu-ibu suka gitu, saya nggak bisa, ibu coba deh di dapurnya. Semuanya udah pakai istilahnya gadget kan, elektronik atau teknologi di sini. Nah sekarang kita berbincang mengenai yang disenangi oleh semuanya nih, tentang ini yang seru nih kayaknya. Iya, ini langsung ibu-ibu tolong ya, langsung ini penting untuk Anda saksikan, konsentrasi karena kita akan berbincang mengenai smart home appliances. Nah ini kalau kita berbicara mengenai ini, sekarang kita beralih pada alat-alat rumah tangga, bisa dikatakan seperti itu. Kalau Mbak Fe atau Mbak Gadget ini milih alat elektronik rumah tangga yang seperti apa? Atau atas dasar apa? Nah, atas dasar fungsinya dulu. Fungsi tetap. Terus hemat daya. Oh, hemat daya. Iya, hemat listrik ya. Hemat daya listrik itu paling penting karena kebetulan di rumah aku itu listriknya kita bagi dua itu. Untuk studio dan untuk rumah itu beda gitu. Karena YouTuber. Karena balik lagi kebutuhan listrik untuk rumah tangga itu banyak banget ya Mbak. Ternyata tinggi loh. Tinggi banget. Iya, jadi ya balik lagi kalau mau cari home appliance itu yang aku cari adalah fungsinya dulu. Terus kita lagi butuh apa nih sekarang gitu. Iya, sama ininya daya tahan hemat dayanya itu tadi gitu. Iya. Dan berpilihan juga ya. Iya, banyak banget pilihannya sekarang, kayak misalnya AC gitu kan, AC pilih yang low watt, kulkas juga banyak banget yang pilihannya sekarang yang low watt gitu ya. Yang paling sering terjadi di rumah aku dalam kehidupan sehari-hari itu adalah rice cooker yang sangat menyedot magic jar. Iya. Seharian semalaman nyala ya itu ya. Itu yang paling bikin aku, wah ini kayaknya harus ganti nih gitu ya. Karena memang sangat-sangat menyedot daya listrik di rumah. Pemakaian yang lama karena. Iya, karena pemakaiannya kan hampir 24 jam itu kan nyala terus. Begitu juga dengan AC. Karena di rumah terus, otomatis kita membutuhkan udara yang sejuk, yang nyaman biar kita bisa bekerja di rumah dengan efektif ya kan. Otomatis AC juga nyala hampir 24 jam otomatis. Otomatis aku juga harus memilih AC yang low watt gitu Mbak. Benar loh, jadi kalau dari dapur aja tuh segala macam yang kita butuhkan ya. Benar, kulkas juga. Belum lagi yang kecil-kecil tuh sekarang mau bikin croffle. Lagi booming-boomingnya ya sekarang. Terus mau bikin segala macam bentuk panggangan roti, toaster dan lain-lain gitu. Jadi memang kita tuh butuh satu tempat yang kita bisa milih. Kan mungkin ada satu toko tapi pilihannya tidak banyak gitu atau hanya satu merek. Karena ini tadi kebutuhan, fungsi, hemat daya, dan kita bisa comparing satu sama yang lain-lain gitu ya. Makanya ada satu tempat seperti Electronic City ini yang banyak pilihannya di situ, tergantung kita maunya apa, semuanya ada loh. Jadi balik lagi sesuai budget dan kebutuhan. Benar gitu. Jadi dari yang memang kebutuhan dasar sampai yang tren sekarang ya, yang sekarang lagi booming kayak tadi bikin croffle dan lain-lain, untuk kebutuhan dapur itu ada semua di sana.
tinggal kita nanti mencari yang benar-benar kita butuhkan saja. Tapi memang pertimbangan-pertimbangan ini penting ya, seperti hemat daya itu ya. Iya, benar. Hemat daya tuh, jadi bisa tuh sambil dicari, itu juga kita browsing aja pakai gadget juga jadinya. Iya, benar. Balik lagi ke gadget ya, itu balik lagi ke kehidupan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga juga. Iya. Jangan lupa kita harus juga melek teknologi karena semuanya udah ada di smartphone kita gitu. Jadi mau beli apa-apa tuh bisa tinggal buka aja berselancar di internet ya kan. Jadi memang harus tahu juga gitu dan menyenangkan kok untuk mencari tahu itu. Iya, mencari tahu kemudian paling senang juga berbelanjanya. Apalagi kalau ibu-ibu ya, semua sih ya, mencari tahunya menyenangkan dengan browsing, surfing gitu ya, dan berbelanjanya juga menyenangkan, berbelanja dengan aman, nyaman ya, dan semua kebutuhannya ada di situ, pilihannya banyak ya, memang ini udah ada Electronic City deh, dan apalagi sudah bisa online gitu sekarang. Nah, ini sebagai pakar gadget Indonesia. Paling senang nih. Aku jadi pengen tahu juga. Ini kalau yang udah ngerti banget gadget, jadi pengen tahu ini kalau Mbak Gadget ini menggunakan apa saja sih gitu? Kalau sekarang di rumah aku menggunakan air fryer. Air fryer, iya benar. Terus menggunakan sehat, itu juga sekarang ya? Itu lagi booming juga karena untuk menunjang kehidupan yang sehat, yang lebih baik, menggunakan teknologi air fryer ini itu aku rekomen banget deh untuk mengurangi lemak. Gitu. Benar, orang sekarang setelah pandemi juga banyak gadget-gadget yang berhubungan dengan kehidupan yang lebih baik, sehat ya. Jadi salah satu pertimbangan juga itu kesehatannya, seperti ya produk untuk dapur yang menyehatkan apa gitu, air purifier untuk ruangan gitu. Supaya ruangan kita terbebas dari kuman, terus debu-debu halus yang tak kasat mata. Apalagi di masa pandemi sekarang kita nggak tahu. Yang katanya sekarang virusnya bisa jalan-jalan sampai 10 meter, bisa aja kan masuk dari ventilasi udara, dan kita nggak tahu. Jadi kita membutuhkan air purifier gitu. Ya, apalagi kalau TV-nya apa TV-nya? Boleh ya, ini kita belajar sambil ya. TV-nya apa Mbak Gadget? Jadi sekarang itu ada namanya AIoT. Jadi semua itu bisa semua itu bisa dikontrol melalui smartphone. Wow, senang banget, aku belum tahu. Jadi itu AC, TV, terus kulkas itu bisa dikontrol melalui smartphone. Baik, gitu, melalui teknologi IoT itu. Oh, wow. Gitu. Jadi ketika misalnya nih Mbak Terry pulang dari lari, ya kan, gerah nih, pengen sampai rumah, rumahnya udah dingin ya, tinggal kita buka aja Google Assistant. Karena AC-nya sudah terkoneksi dengan smartphone kita. Google, nyalain AC karena sebentar lagi udah nyampe rumah nih, 5 menit lagi saya nyampe rumah. Nyalain AC sekarang ya. Nyala. Gitu ya. Termasuk lampu juga ya. Baik, gitu. Jadi kalau kita kemalaman pulangnya nggak perlu pulang untuk nyalain lampu. Bener. Itu zaman dulu banget ya, bener ya. Nyalain lampu dulu, pulang dulu nyalain lampu. Sekarang udah bisa. Udah ada. Nah, itu IoT itu, perangkat IoT itu. Jadi aku di rumah itu pakainya Smart AC, baik. Terus Smart TV yang udah Smart TV, terus untuk memantau kegiatan anak di rumah pakai CCTV yang bisa kita lihat juga di handphone gitu. Karena aku bekerja di luar juga, anak-anak di rumah, jadi bisa mantau kegiatan anak-anak di rumah melalui handphone. Ini benar-benar semua tuh ada di tangan kita. Iya, jadi gitu kalau kita mau melek teknologi semuanya ada di genggaman gitu. Iya, bukan nyusahin tapi memudahkan. Iya. Ya, kalau kita tahu caranya bagaimana, kemudian juga kita tahu manfaatnya apa dan memang milih barang yang tepat, itu kita akan mendapatkan semua manfaat dan kemudahannya. Apalagi kalau kita terus belanja ada promo-promo, aduh seneng banget. Seneng banget. Nah, kita bisa manfaatkan promo-promo menarik seperti promo belanja dari rumah, promo pembayaran cicilan 0%.
Saya senang banget. Promo diskon dan cashback ya, juga promo-promo lainnya. Dan untuk infonya ada di website dan sosial media dari Electronic City. Tinggal searching aja, yang sekarang pegang gadget tinggal searching. Electronic City itu tinggal keluar tuh semuanya. Kalau sekarang depan laptop juga searching juga, tinggal keluar semuanya, tinggal klik. Ada promonya, tinggal klik-klik dapat deh promonya. Mudah juga. Mudah ya? Iya. Apalagi banyak promo ya. Iya, pilihannya banyak, dapat promo. Aduh, bahagia sekali sih hidup ini. Kami akan kembali saat lagi, pastikan Anda jangan kemana-mana ya. Acara ini dipersembahkan oleh Menyenangkan sekali berbicara mengenai gadget. Jadi mungkin kalau dulu berpikir, aduh gadget itu bikin saya pusing deh gitu. Tapi ternyata tidak sekarang. Gadget itu memudahkan kita dalam kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Yang kita juga, yang terdampak juga dari pandemi ini membuat kita banyak melakukan kegiatan seperti di rumah, tidak keluar rumah. Ini kebutuhan dari gadget itu sangat besar di kehidupan kita. Dan memang harus sudah waktunya juga sih kita seperti itu. Nah, pandemi berhubungan dengan kesehatan ya. Di saat pandemi seperti ini Mbak Gadget juga pasti berusaha menjaga kesehatan keluarga di rumah ya. Ini produk apa saja yang harus ada di rumah saat ini? Yang saat ini yang tadi air purifier, itu sangat dibutuhkan. Bahkan aku pengen nambah lagi nih kayaknya. Untung ada promo ini kayaknya. Promo cashback lagi, ya kan? diantar lagi, nggak repot keluar parkir dan lain-lain. Aku tuh memang pengen nambah air purifier ini karena varian terbaru yang sekarang ini Delta itu katanya ganas banget. Kan kita nggak tahu apakah di rumah kita ada juga ada apa gitu, enggak. ya, Jadi memang sangat membutuhkan air purifier untuk di setiap sudut ruangan gitu. Jadi ya yang aku butuhkan saat ini di era pandemi ini ya air purifier gitu. Dan banyak pilihannya loh. Kayak jualannya, karena saya juga punya 3 di rumah. Dan maksudnya tergantung kebutuhan kita, budget berapa, sebesar apa ruangannya gitu, dan semuanya ada. Memang jadi cari yang banyak pilihan lah gitu ya. Benar. Nah, selain itu, selain kesehatan udara juga, lantai juga dong. Nah, kebetulan aku juga menggunakan robot vakum yang muter-muter sendiri aja. Aduh, jadi aku nggak capek gitu. Benar. Jadi kayak di drakor itu ya. Jadi aku bisa yogaan, terus vakumnya dia bersih-bersih. Kebetulan sekarang lagi nggak pakai asisten rumah tangga juga semenjak pandemi kan, Simbanya minta pulang. Aduh, ini gimana ya caranya biar aku ini bisa masalah di rumah tangga, masalah ibu-ibu ini bener tapi biar aku bisa tetap kerja, biar aku tetap bisa berolahraga, berkegiatan, tapi rumah tetap bersih gitu kan. Nah, salah satu solusinya yaitu vakum cleaner robotik itu yang kalau aku yoga dia bisa muter sendiri, nanti aku selesai yoga dia udah bersih. Nggak bakal mentok, dia akan cari lagi jalan-jalan, beres aja gitu, Mbak. Dan itu semua bisa kita kontrol melalui smartphone kita. Gitu. Semudah itu ya. Terus senyum deh gitu rasanya, gitu ringan gitu ya. Tapi untuk pencegahan virus pakai air purifier tadi juga kan ya, kita tinggal memilih seperti apa yang kita butuhkan. Tapi sebenarnya itu menjaga tidak hanya rumah, tapi juga pasti untuk kita semua yang ada di rumah itu, ya pasangan kita, anak-anak dan lain-lain. Nah, selain dari udara juga barang-barang pribadi gitu ya, kayak misalnya nih aku habis belanja nih supermarket gitu kan, kita kan males ya sekarang bawa catatan belanja kayak dulu. Semuanya semuanya dicatat melalui handphone. Iya, benar. Nah, handphone itu benda yang aku bilang paling kotor. Paling kotor. Nah, kalau dari luar rumah biasanya itu aku selalu membersihkan dengan UV game killer itu. Itu suatu teknologi juga itu yang bisa membunuh kuman dengan hanya menggunakan UV. Jadi dia cuman
kayak di center, gitu bisa kayak di barcode gitu ya? Iya, benar. Gitu. Jadi kita memasukkan barangnya di situ, Iya. atau bagaimana? Atau cuma dilewatin aja? Ada yang dimasukkan, ada yang kayak di center aja. Oh, mudah ya. Iya. Dan kalau kita jadi bukan hanya tangan aja yang membutuhkan hand sanitizer kan, ya. Jadi ini juga barang-barang elektronik kita juga membutuhkan hand sanitizer gitu. Oh, jadi sanitizer, sterilizer lah ya, Iya, untuk barang-barang kita. Dan sekarang tuh sudah ada gitu ya. Sudah ada, dan itu ternyata memang kita butuhkan. Dari barang yang kecil sampai yang besar ya. Jadi ada yang kayak microwave gitu yang dimasukin, kayak ini steril dot bayi gitu ya. Iya benar. Kalau zaman dulu kan gitu ya, sterilasi. Iya, ada yang seperti itu, ada yang kayak cuman di center kan gitu aja. Canggih gitu. Kalau itu ya. Dan itu memang harus punya sekarang ya. Iya, itu pilihannya juga banyak ya. Itu pilihannya ya? banyak banget. Jadi sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Iya. Dan emang harus cari tahu sih, kayak produk dari mana juga kita bisa tahu ya. Bisa tahu. Jadi kita bisa compare lah. Yang mana yang terbaik. Jadi balik lagi. Dan semuanya bagus, mau produk China, mau produk Jerman atau apa, tapi memang itu akan mensupport kebutuhan kita saat ini. Benar-benar. Iya dong, menyenangkan sekali deh. Ini biasanya kalau Mbak Gadget sendiri, kalau mencari tahu barang gitu yang sesuai dengan kebutuhan, itu juga browsing juga nggak sih kayak kita gitu? Pasti dong, pasti. Tips and tricks dalam memilih gitu, apa aja yang dilakukan biasanya? Biasanya balik lagi, aku sekarang itu butuhnya apa? Butuhnya apa? Misalnya tadi, aku sering keluar rumah. Butuh teknologi yang bisa mensterilkan peralatan-peralatan yang aku bawa keluar itu untuk balik ke rumah itu udah steril gitu. Biasanya cari taunya gimana? Melalui comparing? Aku comparing browsing pasti melalui smartphone lagi gitu. Iya, smartphone lagi ya. Biasa ya ibu-ibu ya, gitu paling kalau ibu-ibu tuh pasti nyari price yang paling best gitu. Harga murah, kualitas terbaik gitu. Kalau bisa ada diskon, ada. Terus free ongkir. Free ongkir. Selisihnya cuma kayak 10.000 itu juga tapi udah penting gitu. Sekali. Tapi emang kemudahan, kemudian bonus-bonus, banyak pilihan. Ini bisa didapatkan di Electronic City memang ya. Kita bisa mendapatkan semuanya, apalagi sekarang sudah bisa online. Jadi ini juga bisa memanfaatkan added value atau nilai tambah dari Electronic City kepada konsumen dalam garansi resmi semua produk yang dijual. Ini menenangkan sekali ya. Garansi resmi ini garansi ya. Resmi, kita boleh ngomongin garansi resmi juga ya. Jadi beragam cara pembayaran, fasilitas pengiriman hingga pemasangan, asuransi kebakaran, banjir dan petir ya. Segala macam keuntungan ini bisa didapatkan saat Anda berbelanja ke toko Electronic City atau belanja online di www.eci.id. Itu dia. Ini saya masih banyak pertanyaan loh. Ini pasti juga pada ingin tahu nih semuanya tentang gadget, tentang elektronik. Kami akan kembali sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh menyenangkan dan penting sekali kita berbincang dengan Mbak Gadget di sini ya. Ini kalau melihat YouTube-nya juga jago banget, semuanya tahu gitu. Kayaknya ingin banyak belajar dengan dia karena memang kalau berbicara gadget dekat dengan kehidupan kita. Benar. Tapi kita juga harus tahu, pintar memilih yang terbaik yang kita butuhkan di tempat yang bisa memprovide atau menyediakan itu semua, sehingga kita tinggal pilih ya, tinggal beli, dan bisa dengan kondisi seperti sekarang bisa diantar ya dalam sistem online dan lain-lain, dan keuntungannya banyak banget hanya di Electronic City. Baiklah, ini kembali lagi nih Mbak Gadget, Mbak Feni, Mbak Gadget aku ini. Kalau pengen tahu lebih dalam nih bisa lihat di YouTube-nya juga ya. YouTube-nya tadi apa? Gadget Empire. Gadget Empire. Ini semuanya ada. Jadi ingin tahu. Jadi selain kita browsing mencari tahu, kita ingin tahu tentang mau beli apa sesuatu gitu, kita bisa juga mencari tahu di YouTube. Di YouTube juga bisa ya. Karena YouTube biasanya akan lebih detail, ada videonya. Terus membongkar lebih dalam lagi dan jujur kan? Jujur. Insya Allah. Jujur. Jadi selain browsing juga buka YouTube, cari Gadget Empire. Nah di situ akan jelas sekali. Penjelasannya keren ya. Tapi ini karena ada di sini langsung nih, aku pengen tanya.
ini seorang yang sangat mengerti gadget, ibu rumah tangga juga. Ini rekomendasi barang-barang apa saja yang kita gunakan di dapur? Kalau Mbak Gadget bagaimana? Karena masa pandemi ini otomatis kita jarang bergerak ya, bergerak keluar jadi Iya orang sih. rebahan atau jadi lama-kelamaan badan udah ya yang Iya. tadinya BB-nya udah ideal, pengen selama pandemi ini tidak bergerak, akhirnya iya. balik lagi ke BB. Otomatis aku sekarang lebih menjaga kesehatan keluarga dengan mengurangi goreng-gorengan. Oh, itu yang cukup sulit untuk kita orang Indonesia. Ya benar, orang Indonesia itu sangat pencinta gorengan, makanan semuanya digoreng ya Iya. kan, belum lagi cemilan digoreng juga Semuanya tidak semuanya. bisa hidup tanpa gorengan kayaknya gitu ya. Jadi tidak makan gorengan sama sekali atau memasak tanpa digoreng atau bagaimana? Jadi pilihannya sekarang bukannya untuk menghindari gorengan, tapi memasak tanpa digoreng. Oh, atau menggoreng dengan yang sehat ya. Iya Mungkin seperti benar. itu ya. Iya. Jadi Menggoreng memasak tanpa digoreng, tapi digoreng. Digoreng Tapi nggak menggunakan fat. minyak ya. Iya, iya. Jadi aku menggunakan air fryer itu. Jadi selain catching di dapur Iya. ya kan, dapur terlihat lebih bersih, higienis, kita nggak kecipratan minyak, ya kan. Iya. Ibu-ibu paling takut pasti kecipratan Saya minyak. mah kalau goreng gitu lah. Apalagi kalau udah Lempar jauh. goreng ikan gitu Iya, kan, iya. itu aku paling sebel itu kalau udah goreng ikan karena baru ngepel ya kan, Iya. goreng ikan minyaknya kemana-mana. Benar, Nah benar, menggunakan benar. air fryer ini aku udah nggak perlu takut kecipratan minyak dan dapur jadi kelihatan lebih bersih dan higienis Benar. sih. Dan air fryer itu enak loh. Iya Goreng benar. kentang tuh crispy, Crispy enak. ya. Goreng lele itu renyah. Iya. Iya Jadi benar. jangan berpikir bahwa air fryer terus jadi beda, ngerasa enggak, Enggak, tetap iya. enak tahu gitu. Jadi menggoreng tanpa minyak. Dan ini juga ada banyak pilihan ya di sini Iya, ya. banyak banget pilihan dari mulai harga, desain, terus mode kegunaannya, Iya, iya. terus juga Capacity-nya. iya, capacity, watt yang digunakan gitu. baik, Jadi itu baik. banyak banget pilihan air fryer ini. Tuh hidup lebih sehat ya, mengurangi kalau memang belum bisa meninggalkan, mengurangi minyak-minyakan, iya, goreng-gorengan. Selain itu juga yang cukup berbahaya adalah gula sih sebenarnya. Gula, ya. iya. Nah, ini ada satu lagi teknologi terbaru yang digunakan di kitchen appliance ini. Salah satunya adalah rice cooker yang bisa menekan kadar gula dari nasi. Bisa. Bisa. Jadi Gimana caranya? jadi Saya sekarang diet gula loh, pusing deh rasanya. nah, jadi di Indonesia ini nggak mungkin ya nggak makan nasi karena kita dari kecil udah dibiasakan mengkonsumsi nasi Benar, sama benar. orang tua kita. Benar. Nah, untuk mengurangi kadar gula, karbo dalam nasi itu, sekarang itu ada teknologi di salah satu brand, Rice rice cooker, Ya. itu dia dapat mengurangi kadar gula dalam nasi. Gitu. Wow. Jadi yang lagi diet-diet rendah karbo Iya. itu bisalah menggunakan rice cooker ini. Oh, saya mau cari nanti. Ada juga di Electricity ada ya? Iya ada Aduh, pasti aduh, pasti karena ini memang teknologi terbaru yang lagi digalakkan untuk kita hidup lebih sehat dengan mengurangi karbo gula. Ini loh sebenarnya gula di nasi itu udah cukup tinggi, belum lagi tambah es teh manis. Bener bang. Ya, orang yang Orang Indonesia makannya apa aja tetap es Pakai teh gula, manis iya, ya kan iya. minumnya ya. Benar. Jadi dengan mengurangi gula dalam nasi kita bisa hidup lebih sehat lah. Benar-benar, senang nih jadinya ya. Jadi kadar gulanya bisa agak ditekan sedikit, gitu, iya. tapi tetap nikmat. Benar. Nah, kalau ini kan punya anak juga, seorang ibu Iya, yang punya anak. Ini kalau yang berhubungan dengan anak-anak atau balita ini ada nggak? Ada banyak banget elektronik yang bisa menunjang empati.
Jadi kayak food processornya, ya kan. Jadi kalau anak-anak lagi belajar untuk peralihan dari full ASI ke makanan padat, menggunakan food processor ini, itu juga banyak banget pilihannya gitu. Belum lagi nanti yang jadi mudah ya, ibu nggak harus bikinnya lama, belum lagi ngurusin anak. Kalau ini udah set dengan alat ini jadi gitu. Jadi belum lagi nanti ada teknologi yang slow cooker, bisa bikin bubur tim atau bisa bikin daging lebih empuk gitu menggunakan slow cooker ini. Kita tinggal masukin aja, kita dia langsung masak di situ aja, kita bisa mengerjakan yang lain. Jadi banyak banget produk-produk elektronik yang bisa menunjang kegiatan ibu-ibu di rumah lebih efisien, lebih higienis, lebih bersih. Gitu. Dan ini banyak pilihan juga, banyak pilihan ya. Jadi balik lagi, ibu-ibu bisa buka handphone, tinggal compare mana yang sesuai dengan kebutuhan, mana sesuai dengan budget. Benar. Iya, dan ada gambarnya juga, jadi tinggal pilih-pilih aja deh semuanya ya. Tergantung kita kebutuhannya apa, sekali kebalikan ke kebutuhan kita di sini. Tinggal di pilihannya apa, semuanya ada di Electronic City. Aduh, ini menyenangkan sekali ya kalau berbicara bagaimana kita bisa mendapatkan banyak hal yang memudahkan dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan gadget ini. Ini kalau berbincang-bincang dengan Mbak Gadget ini nggak habis-habis nih kalau ngomongin gadget terus aja ya. Banyak soalnya. Ini hanya sebagian. Iya, ini hanya sebagian dan ini yang kita omongin itu pemikiran secara umum gitu. Belum lagi nanti kalau mau secara detail itu lebih dalam lagi. Lebih menyenangkan. Menyenangkan untuk mencari tahunya sesuai dengan kebutuhan kita. Lebih menyenangkan lagi berbelanjanya. Dan jangan khawatir loh, maksudnya aduh ini nanti budget ini apa segala macam, karena kalau kita di satu tempat yang banyak pilihan, sehingga bisa disesuaikan dengan budget kita. Kita bisa compare sih. Kita bisa compare juga, disesuaikan dengan budget kita semuanya, dan banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan. Tuh, banyak kan manfaat dari perangkat elektronik yang dapat kita pilih untuk memudahkan hidup kita. Kita juga sudah mendengarkan tips dan pengalaman Mbak Gadget ini dalam memilih perangkat elektronik. Ada banyak pilihan cara untuk membelinya, bisa langsung ke toko atau belanja melalui online store ya. Dan untuk itu apapun produk elektroniknya belinya di Electronic City aja. Seneng deh, pengen cepet-cepet deh saya browsing deh. Pasti juga kan yang sekarang menyaksikan ini. Mbak Gadget, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Terry. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya juga dan memudahkan hidup kita juga ya. Dan karena keterbatasan waktu, saya Terry Putri pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh